driver ambulan ini diajarin nggak untuk pertolongan awal pada kecelakaan nih, kondisi kejepit dan gitu lah. Kalau kami memang ada pelatihan, walaupun memang pelatihannya memang digabung sama program ya. Biasanya ada dari BPBD. Oke, oke. BPBD ini punya program pertolongan pertama pada Ya, kecelakaan. betul. Terus ada dari Basarnas. Basarnas kadang-kadang ngasih ilmu juga. Tapi kami ini sambil nunggu cari ini nih. Siapa tahu nanti ada yang mau menyekolahkan relawan supaya punya sertifikat Iya, betul. kayak penanganan pertama yang levelnya lebih sedikit naik sedikit lah. Oh, ada ya gitu ya. Ada. Dari sekian banyak tugas, momen apa yang paling tidak terlupakan selama menjadi sopir ambulan? Apa yang kayak kayak tadi? Atau mungkin Ada ada lagi lah, yang ada. lain? Ada. Kalau yang pribadi lah, pribadi saya yang pas yang kecelakaan kapal yang Raja Belanda itu, yang pas pampres, Iya, iya, oke, oke. pas pampresnya Bon Kodam segala itu kalau nggak salah yang korban ya. Iya. Itu saya bawa terakhir tuh korban terakhir yang ditemukan. Itu driver driver longboat apa namanya sih? Klotok lah. Iya, Driver klotoknya. klotoknya. Driver klotoknya dari apa kantor Sebangau itu apa tuh? Taman Nasional. Taman Nasional. Itu terakhir. Olehnya posisinya tuh ambulan di situ banyak. Iya, waktu itu saya juga liputan di situ Semua soalnya. ambulan dari instansi semuanya ada semua. Turun semua. Turun semua. Kok tiba-tiba kaki ini melangkah enak keluar. Mau keluar nih, mau keluar, mau cari minum, mau cari rokok keluar. Tiba-tiba ambulan, ambulan. Kenapa bang? Tanyalah. Kenapa bang? Ambulan parkir di sini ya. Persiapan pencarian korban terakhir. Hmm. Bolehlah ambulan swasta bang. Boleh, boleh, bebas ya, bebas ya. Parkirlah kita. Nunggu hampir 2-3 jam kalau nggak salah itu. Ya. 2-3 jam dapat tas, dapat sudah dalam kantong jenazah, masuk jenazah. Tiba-tiba yang duduk di sebelah KH1 Waktu itu Pak Sugianto. Pak Sugianto, habis itu sama perangkat-perangkatnya semua nih. Iya, 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 iya. Nggak nyangka dan semua itu nggak terpegang hal HP, nggak mikir motong, nggak mikir apa, nggak, pokoknya nggak terpikir sama sekali lah tuh. Jadi Tuh iye, surah barah antara kalteng. eh, hari ini kita akan berbincang dengan dua narasumber yang luar biasa. Bisa dibilang, kalau saya bilang sih bisa pekerja sosial, bisa juga dibilang relawan. Mereka ini adalah orang-orang yang berperan langsung mengawal, apa ya bahasanya, mengantarkan orang mencari keselamatan. Bisa. Karena biasanya kan ngantar dari sini, dari Palangkaraya rujuk ke Banjar atau dan lain-lain gitu kan. Tuh. Nah, mereka ini adalah sopir ambulan di Najis Kalteng ya. Bahasanya supir atau driver sih? Driver sih. Driver ya. Lebih enak sedikit. Oke, driver ambulan di Najis Kalteng bersama yang ini diperkenalkan sendiri deh, Mas Anang. Kan nama saya Anang Rahman. Heeh. Saya driver ambulan Lajismu Kalimantan Tengah. Oke. Dan sebelahnya? Nama saya Muhammad Nur Islami, saya juga driver ambulan Kalimantan Tengah. Oke. Panggilannya Mas Dami ya? Dami ya. Oke. Jauh banget dari nama aslinya Iya, panggilannya. biar enak aja pemanggilannya. Nah, Mas, yang pertama ini sudah berapa lama sih sampean berdua ini berkecimpung di dunia driver ambulan? Bahasanya tuh berkecimpung di dunia relawan lah. Oke, relawan ya. Kemanusiaan lah. Oke, siap. Kalau nyepian ingat dulu tuh, ini pakai bahasa aman lah bahasanya gitu. Aman, aman. Santai aja gitu. Kalau ingat dulu tuh kejadian kapal terbalik pas pampres yang Raja Belanda Belanda di Kereng ya. di Kereng Iya, Bengkira itu awal pertama kali membawa ambulan jenazah dengan keadaan yang tidak normal. Oke, 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 oke. Itu awal mulanya itu tuh sebelum Covid itu. Sebelum. Nah, sebelum Covid itu berarti
2000 berapa ya? 19-an kayaknya lah. Mm-mm. 19-an. Itu awal mulanya Ulun. Alhamdulillah bertahan sampai Sekarang. sekarang. Kalau Mas Dami? Kalau saya di 2015, dari 2015. Oh, lebih senior lagi ya. Senior lagi sudah. Oh, siap, siap, siap. Ah, Kenapa sampai sekarang masih berkecimpung di sebagai relawan gitu kan, di tengah ya, di tengah apa ya, fenomena sekarang banyak yang live TikTok dan lain-lain gitu. Kenapa pilih situ? Kenapa pilih situlah? Kalau pertama dulu pas masih sekolah tuh memang dibatasi orang tua. Ah, Jadi fokus sekolah aja dulu. Pas baru selesai sekolah, sudah selesai pendidikan, baru kita baru kalau pribadi baru dibolehkan. Jadi baru merasakan dan dinikmati sampai sekarang lah. nah, Oleh kadang semua orang tuh kadang mampu tapi nggak bisa, tapi nggak bisa. mampu tapi nggak bisa melaksanakannya. Hmm, Ada yang bisa, ada yang nolong orang tapi bingung gimana, oke, ada yang mau nolongin tapi nggak punya sarana, nggak tahu caranya. nggak tahu caranya. Itu kalau versi pribadi lah. Oke, Sampai sekarang masih bisa bertahan. Dan yang alasan masih kuat sampai sekarang itu oleh masih belum berkeluarga. ya itu faktor salah satunya ya. kalau Mas Dami kan Faktor salah satunya itu namanya. masih free. Masih free. Siap Jadi, 24 jam. bebas. Insya Allah masih bisa. Kalau Mas Dami gimana? Eh, kebetulan ya emang dari dulu zaman sekolah emang berkecimpungnya di dunia sosial ya, dunia relawan. Jadi melihat teman-teman asik sama ini sama situ kan juga jadi tertarik nih, ada ketertarikan tersendiri dari diri sendiri untuk mencoba lah hal baru, berkecimpung di hal yang seperti itu di dunia relawan. Akhirnya ada salah satu organisasi yang ngajak saya untuk gabung Mm-mm. eh, untuk menjadi supir segala macam di situ ya. Akhirnya sampai sekarang juga bablas lah kita lah. Iya. Sama-sama nyaman lah pokoknya. 10 tahun ya. Iya, Iya kan? 10 tahun. 10 tahun banyak pengalaman juga berarti. Nah, ini kan berdua ini kan di Ladismu ya. Mm-mm. Sebenarnya kalau di Ladismu sendiri bagaimana sih pengelolaan ambulan mulai dari permintaan layanan hingga menjemput sendiri, kemudian ada tarif-tarifnya enggak, atau mungkin ada bagi orang yang tidak mampu seperti apa gitu? Oke. Kalau untuk sistem layanan kami itu sistemnya panggilan lewat WA. WA. Yang pasti kami main di sosial media, ada di Instagram, ada di TikTok ada juga. Hmm. Terus mungkin dari teman-teman yang kenal pribadi, Oke, Japri lah. Japri. Jadi sistemnya itu misalkan, Mas, bisakah bawakan orang tua saya mau kontrol pasien ya, Mm-mm. jam berapa, terus kebutuhannya apa, yang pasti itu kami tanyakan tuh bisa bangun atau tidak. Itu dulu. Kenapa? Olehnya ada alat khusus. Kalau kami itu ada tandunya itu terpisah dari bed, Mm-mm. jadi buat bantu ngangkat nanti. Oke. Olehnya kalau ada yang kayak stroke atau yang punya riwayat ada luka di belakang punggung, Ya karena nggak bergerak itu kan, karena rebahan itu terus. biasanya lecet, takutnya kesakitan pas diangkat. Oke. Berarti itu kayak semacam SOP-nya gitu ya, sebelum Iya. membawa pasien SOP-nya apa gitu, kita Betul. gali dulu ya, baru kita Tanya-tanya siapkan. dulu lah. Oke. Untuk tarifnya dalam Kalau- kota, luar kota, Kalau dari antar provinsi? Lajismu, kalau kami itu tarifnya itu kami bagi 3 biasanya. Orangnya mampu, Mhm. apakah sedang, apakah duafa. Nah, seperti apa itu? Kalau yang mampu tuh ya seikhlasnya aja ngasih. Pokoknya kalau yang mampu sama yang sedang nih, seikhlasnya aja sudah ngasihnya. Seikhlasnya. Seikhlasnya. Yang pasti biar bensin ya jangan sampai kehabisan di jalan lah ya. Itu terserah pokoknya terserah. Olehnya mereka tuh sudah ada gambaran, sudah Oke. sudah pernah pakai ambulan entah dari mana. Mm-mm. Perbandingannya ke tempat kami pasti jadinya nih. Oh gitu. Oke, paham. Olehnya kalau kami katanya seikhlasnya atau terserah, ya kan kami kan nggak ada patokan nih.
Oke. Jadi lebih enak nerimanya dan kemungkinan terbesar akan dipanggil 2-3 kali lagi. Iya, betul. Jadi langganan nanti jadinya nih. Atau akhirnya jadi silaturahmi juga kan. Betul. Lebih dari sekedar apa itu tadi, tapi lebih silaturahmi. Nah, Betul. kalau yang duafa? Kalau yang duafa itu biasanya kami lihat dulu dari pas kita jemput tuh gimana keadaannya di rumah. Oh, oke oke oke. Misalkan kayak di yang memang posisinya kayak di eh apa nih kayak model kayak tempat-tempat yang memang pendapatannya memang kita anggap miring lah, sudah pendapatannya memang sudah rendah duluan, kayaknya tuh nggak mungkin deh kayaknya deh kalau kita patok tarif. Kalau dua apa ya sudah bilang aja kalau memang kami ini nggak ada uang, biasanya kalau dua apa tuh ngomong duluan biasanya, Oke. kami Itu ini ya. nggak ada uang mas, bisa kami minta tolong, bisa kata kami, jam berapa mau dijemput di mana. Oke oke. Nah, kalau yang duafa itu pengalaman masing-masing dengan tidak adanya yang duafa ya khususnya, itu minta diantarnya kemana gitu paling jauh? Kalau paling jauh terakhir eh Entah keluar mana ya kemarin terakhir lah. di Kalteng ya. Terakhir itu nggak masuk duafa, Mm-mm. tapi beliau cuma mampu bayarkan minyaknya aja untuk bolak-balik kami ambulannya. Oh, ke di Kalteng juga. Kamuntai, Oh, Sadang lah. Hulu Sungai, Iya. Utara, HSU, HSU. HSU mantap lah. Iya, Tuh betul, betul. kemarin tuh minta orang tuh posisinya di dalam mobil sudah, pasien lah pasien, Itu pasien sendiri. pasien sudah di jalan mau menuju ke HSU, Kamuntai, nelpon olehnya nggak bisa gerak katanya kesakitan duduk. Itu barusan tuh habis hari raya ketiga nggak usah, hari Minggu. Oke, oke, oke. Ya, Minta tolong antarkan, ngomong gini aja mas ya, kami ini memang nggak ada dana yang berlebihan, tapi kalau untuk minyak sampean berangkat dan balik insya Allah kami kalau ngasih, ya sudah berangkat kita. Oke gitu ya. mm-mm. Nah, dari seperti itu apa yang menjadi kepuasan gitu kan? Kalau di situ kan kalau kita bilang nilai uang kan tidak seberapa, tapi Iya. apa yang menjadikan Mas berdua nih bisa bertahan gitu loh dengan kondisi yang dibilang tidak ada tarif secara pasti gitu. Kadang ya seikhlasnya, kadang nggak ada gitu. Kalau kalau saya pribadi lah, yang pertama tuh jadi ada sedikit rasa berteman kita nih, Berkawan lah, berkawan dengan relawan yang dari sana, ketemu juga. nyambut pasti disambut, pasti Pasti. kalau kami tuh ambulan yang nyambut di sana kami. Misalkan nih, ini dari Palangkaraya nih ada rujukan pasien mau ke Amuntai, HSU. Nanti sudah ada tuh yang kontak-kontak sudah tuh. Siapa drivernya? Iya. Siapa CO-nya? CO driver siapa? Keluarganya adalah aja. Kemana nih diantar? Kami nanti mau ngawal sampai ke titik tujuannya. Oh, berarti Ada solidaritasnya masih ada lah kami situ. Relawan lah, antar relawan Iya. lah. Apalagi kalau di Kalsel lah relawannya. Luar biasa itu. berarti tidak cuma maksudnya tidak cuma kenal relawan di Palangkaraya, Bang, di tempat tujuan pun. Iya, ada. Kalau ke Kalsel ya. Kalau ke Kalsel. Kalau daerah Kalsel ya emang seringnya disambut gitu ya. Heeh, Sambut jamu sama mereka. Itu lumayan banyak kok di Kalsel relawan. ya kan di sana juga 1.000 pemadam, 1.000 Bujur. ambulan. Kekeluargaannya ya kuat berarti. Iya, kuat. Oke, kemudian eh kita ini kan kalau kalau driver ambulan itu kan banyak hal sebenarnya. Yang pertama dulu nih, kita ngomongin soal bagaimana Mas berdua ini, Mas Dami, Hmm. caranya menangani pasien yang keluarganya ribet. Atau pernah nggak ada pengalaman yang keluarganya nih, ampun dah, dalam artian pengennya begini-begini, sudah standarnya kayak gini nih, standar ambulan, Iya. standarnya prosedur seperti ini, terus mintanya keluarga ini aneh-aneh gitu. Pengalamannya Eh, atau yang keluarganya emosian kah? Apa kah? Alhamdulillah ya untuk selama ini belum pernah ketemu yang hal-hal seperti itu untuk keluarganya ya. Syukurnya belum pernah. Tapi kalau misalkan pernah waktu itu kemana ya, daerah mana, Antaran. Hah? Ah, Kemanggu tuh lah.
pasien ya manggu. Tumbang Manggu, Tumbang Samba, Manggu, atasnya Samba. Samba. Sambit iya Katingan, arah Katingan. arah Sambit. Itu keluarganya 3 orang dalam mobil sama pasiennya, pasien normal sih, stroke. Nah, di situ tuh agak ribetnya karena beliau ini minta cepat, cuman kan posisi keadaan jalan yang Iya, paham kan. Samba tuh bisa tuh daerah hantak-hantak Samba apa gimana? Kak? lubangnya luar Lubangnya biasa. itu kayak mana? Nah, itu jadi kami ya di dalam ambulan kan berdua sama teman. Jadi teman yang ngomong sama keluarga, mohon sabar dulu ya Bu ya. Soalnya kan kondisi jalan juga seperti ini, mana cuaca kemarin kan hujan juga. Jadi kita nggak bisa semaksimal mungkin untuk apa namanya, berakselerasi lah di jalan. Iya Nah, betul karena membahayakan juga. Iya betul. Kalau misalkan jalannya rusak digas pasiennya lompat-lompat. Iya, itu takutnya kan nanti malah bukannya sembuh malah tambah sakit kan. Iya, nggak tahu ada yang keselio atau apa gitu kan. Betul. Karena kondisinya kan sedang tidak normal Iya. kan. Beda dengan kita misalkan naik travel itu kan beda ya. Kalau Mas Anang? Kalau saya kemarin sempat ada yang bukannya rempong sih. Kalau memang sudah katanya memang sudah, kalau kata orang tuh pengen matinya di kampung. Nah, pernah mendengar gitu Bian? Pernah. Jadi Ada. prosesinya tuh pas kita lagi jalan itu sakratal mautnya kerasa banget di jalan, pernah. Kayak apa tuh? Kemarin tuh kan pas ngambil pasiennya kan di rumah sakit Muhammadiyah. Dikawal sama perawatnya juga ikut Di ambulan juga. Olehnya pasien ini sudah dari rumah sakit itu infus tuh dicabut sendiri sudah. Pengen balik rumah. Pengen balik ke kampung, pokoknya pengen balik kampung. Tuh ngantarnya ke Samba juga tuh. Samba Danum. Iya. Di jalan itu baru nggak sampai 10 menit, nggak sampai 10 kilo lah dari Palangka ini kepanasan. Pas 10 Pas 10. Itu AC sudah level 3. paling dingin. Paling dingin. 3 tuh masih ada satu lagi 4. Masih kami tahanin dulu. Jalan. Pal 45 makin kepanasan. Sehingga ke warung ambil minta kardus. Multipas. Iya. Sambil dikipas AC level 4 sudah naik. Jalan. Itu sampai kedinginan sudah tuh. Dingin tuh di depan itu sudah. Jadi Iya, jadi sambil lempar ke kaca jadinya arahnya tuh. Heeh. Lempar ke kaca, yang di tengah nih lempar ke belakang, pokoknya jangan sampai kena sendiri lah. Jalan lagi sampai di Katingan, sampai di Kasongan. Nyentak nih tangannya nih, mukul kaca. Pasien mukul kaca. Duh, kenapa nih? Nggak apa-apa aja. Nggak apa-apa. Ini pokoknya di jalan tuh, pokoknya dari Katingan kota, dari yang daerah Depak itu sampai ke daerah Dahyan Tunggal, kayak ngamuk ada sepalinya. Ngamuk, wah, pukul sana, pukul sini, kepanasan. Pas oksigen lagi habis. Tabung yang itu. Tabung bisa tuh, di ambulan itu. tabung tuh habis dan mau ganti. Oleh diperingatin perawat, "Kak, ganti aja sudah, oksigennya mau habis." Gantilah kita kan, ganti nggak sampai 5 menit. Jalan nggak sampai setengah jam. Sudah nggak ada lagi orang sudah. Oh, berarti itu waktu itu ada perasaan Nggak ada kalau perasaannya kita kayak bawa pasien normal. Kita emosinya lagi naik itu aja emosinya, ya. Mungkin pasiennya mungkin lagi nggak stabil. Memang sudah dibilang dari awal pasiennya memang mau balik ke rumah. Kalau kata bahasa kita tuh ada karuan rasa sudah. Iya. Jadi merasakan sakratul mautnya tuh berasa di mobil tuh sudah kayaknya tuh. Dari yang ngamuk, AC sudah tinggi tetap kedinginan. Bingung juga kita, mau marah kita kada mungkin. Nah, itu kayak apa mengendalikan biar gak ada marah tuh kan kondisinya kan sudah tekanannya kan pasiennya sudah mencabut sendiri kan sudah tekanan tersendiri tuh bagi driver sama co-driver termasuk anunya tadi siapa perawatnya. Kemudian di jalan kayak gitu. Itu gimana cara ya biar tetap kelihatan atau bersabar lah kayak apa tuh? Biasanya masing-masing aja Bang, biasanya masing-masing. Makanya kami tanamkan tuh, kita tuh walaupun kita relawan di sini, kita juga ada aturan juga. Kalau orang minta tolong kita tolongi. Jangan kita minta tolong orang ngedumel di belakang kena. Wih ini. Terimalah, pokoknya terima aja sudah, resikonya sudah terima di jalan dulu, terima. Siap resiko ya. Siap resikonya sudah apa sudah.
Kalau masalah keluarganya kena ngomel-ngomel atau kitanya yang kepancing, sabar aja sudah, sabar. Paling singgah keluar nanti kena bilang apa ke keluarganya, udahlah berokok di belakang ambulannya sudah. Malah pusing. Iya, pusing. Mengalihkan pusing merokok. Mengalihkan Apa dulu. keluarganya ini ribetnya, minta ampun inilah. Tapi sudah bagian dari resiko yang Itu sudah. yang pilihan kita gitu ya. Namanya kita pelayanan kan harus ngasih yang terbaik lah buat Benar. pasien dan keluarga. Lagian ada hadisnya kan, sebaik baik manusia ya manusia yang bermanfaat untuk orang lain ya. Betul. Itu pilihan yang luar biasa sih menurutku. Karena ya itu tadi udah ada mungkin ngurusin orang sakit, kita ibaratnya kayak gini. Kalau kita mau nganter orang ke rumah sakit itu kan udah pusing duluan gitu kan. Ada beban tersendiri loh. Apalagi kalau jauh misalkan ke Banjar atau kemana, kondisi jalannya ya kayak gitu lah. Kalau ke Banjar ada yang menggelombang. Iya. Kemudian kita juga mikirkan pengen cepet-cepet karena dirujuk dan lain-lain gitu kan. Ya mudah-mudahan lah sehat dan lancar nantinya kan. Amin. Nah kemudian kalau ada yang tiba-tiba meninggal di tengah jalan kayak gitu, gimana penyampaian ke keluarga? Kalau pribadi kebiasaan kami, kalaunya kami sampaikan dulu sebelum berangkat. Apabila ada perubahan selama perjalanan atau kondisi memburuk, biasanya kami omong dulu. Nanti akan kami singgahi di fasilitas kesehatan terdekat Yang dilintasi. yang dilintasi atau yang sudah terlewati, Artinya bisa balik. bisa balik sedikit. Kalau pasien yang misalkan kayak arah Banjar kan kita tahu nih. Ya, Kalau ke Banjar kan ada Puskesmas Jabiren, ada Rumah Sakit Peluang Pisau, dekat puas. Kapuas ada, di Anjer ada klinik masih ada, masih bisa lah kita kayak gitu loh. Oke. Nah kemudian ini apa nih? Ada pertanyaan nih, titipan nih, Mas. Tak bacakan dulu ya. Aku itu. Oh, nih. Ini mungkin masing-masing yang bisa cerita ya. Dari sekian banyak tugas, momen apa yang paling tidak terlupakan selama menjadi sopir ambulan? Apa yang kayak tadi? Atau mungkin ada lagi lah, yang ada, lain? ada. Kalau yang pribadi saya yang pas yang kecelakaan kapal yang Raja Belanda itu, yang pas pampres, Iya, oke. pas pampresnya Bon Kodam segala itu kalau nggak salah yang korban ya. Iya. Itu saya bawa terakhir tuh korban terakhir yang ditemukan. Itu driver longboat apa namanya sih? Klotok lah. Driver Iya, klotoknya. Driver klotoknya dari apa kantor Sebangau itu? Apa tuh? Taman Nasional. Taman Nasional. Itu terakhir. Olehnya posisinya tuh ambulan di situ banyak. Iya, waktu itu saya juga liputan di situ Semua soalnya. ambulan dari instansi semuanya ada semua. Turun semua. Turun semua. Kok tiba-tiba kaki ini melangkah enak keluar. Mau keluar, mau cari minum, mau cari rokok keluar. Tiba-tiba ambulan. Kenapa Bang? Tanyalah. Kenapa Bang? Ambulan parkir di sini ya. Persiapan pencarian korban terakhir. Bolehlah ambulan swasta Bang. Boleh, bebas ya. Parkirlah kita. Nunggu hampir 2-3 jam kalau nggak salah itu. Ya. 2-3 jam dapat tas, sudah dalam kantong jenazah, masuk jenazah, tiba-tiba yang duduk di sebelah KH1 Waktu itu Pak Sugianto. habis itu sama perangkat-perangkatnya semua nih, Iya. nggak nyangka, dan semua itu nggak terpegang oleh HP, nggak mikir motong, nggak mikir apa, pokoknya nggak terpikir sama sekali lah Tapi tuh. jadi pengalaman sejarah yang Tuh. tidak terlupakan ya. Sejarah Karena banget. pertama kali langsung bawa, ada KH1. langsung KH1 duduk di higa. Oke. Set jalan ke rumah sakit. Di jalan tuh pokoknya beliau mimpin tahlil terus di jalan. Set. Sampai di rumah sakit Doris di Kamboja Doris. Turun jenazah, disuruh keluar. Sudah kosong nih, baru keluar berapa meter nih, baru keluar mau ke parkiran PMI dulu lah. Merinding sudah nih semua nih, kenapa nih baru merinding sekarang nih? Lambat merindingnya lambat. Kenapa baru merinding? Delay. Di jalan tadi aman aja, gagah aja bahasan di jalan tadi. Pas sudah mau keluar rumah sakit kok merinding bau nih. Lah tinggal aja semua pintu. Pokoknya baru keluar 5 meter, keluar dari kamar jenazah, langsung parkir di PMI, matikan mobil, dah tinggal keluar semuanya, udah tinggal sudah.
jendela kada tertutup. Kada ingat lagi sudah, pokoknya sudah apa yang dilakukan tuh Sudah. kada ingat sama sekali, sudah itu sudah Pokoknya pikiran masih kacau ya. kacau tuh. Iya. Olehnya kan Spontan. yang ditunggu paling lama itu loh, paling lama ditemukan Iya, paling kemarin terakhir, tuh. iya. Paling terakhir ditemukan motorisnya. Mm-mm. Kalau kalau Mas Dami? Kalau saya hal yang menarik tadi ya, Mm-mm. apa ya? Kan banyak nih. Jarang juga ya. Susah ya. Atau ini awal-awal pertama kali menangani ambulan tuh kan terutama yang ini ya, yang kondisinya sudah tidak normal, mungkin kecelakaan gitu-gitu. Apakah juga teringat terus nih saat Oh, setelah kebayang menangan, ya. terbayang nih berapa awas gitu lah. Apakah sebulan nih baru bisa berdamai dengan keadaan, ketemu yang itu biasa aja sudah gitu. Mungkin dulu waktu awal-awal baru ini ya bergabung di dunia relawan, mungkin itu dulu pernah itu laporan ganjir kalau nggak salah, gantung diri Mm-mm. di Jalan Banteng, ya Jalan Banteng lah. Kalau nggak salah itu 2000 berapa ya? 2019 apa? Kalau nggak salah. Ya. Nah itu anak muda baru datang ke Kalimantan dari Jawa, niatnya mau datangin pacarnya katanya. Ternyata sampai sini dihubungin nggak ada balasan dari pacarnya, terus dia berinisiatif tuh malah gantung diri di Jalan Banteng. Nah, itu mayat pertama yang kami evakuasi, saya sendiri yang evakuasi kan sama teman-teman juga. Oke. Waktu itu masih pakai ambulan punya teman lah, ikut gabung gitu. Nah posisi itu kan sudah ada driver sama co-driver nih. Ya. Jadi saya di belakang ngikutin posisi sama jenazah nih. Di hadapan berarti nih. Iya, di hadapan. Ya kan? Tidur di sini nih, di sininya sebelahnya Iya, gitu. betul. Nah, jadi waktu lewat jalan Badak putar balik kan langsung kan ada trafik kan tuh kan. Putar balik situ tangan ini kan jatuh soal posisinya nggak ada pakai kantong jenazah kan. Oh, Mas di rebahan gitu ya. Jadi kaget tuh spontan. Wah, jadi ya teman depan ini cuek bebek aja malah ketawa mereka, jadi hal-hal yang itu hal yang pertamanya Kaget ya. kaget. Dikira kan hidup lagi hidup enggak? lagi kan atau pingsan kan tadi kan. Nah, Ya, kalau di sini aku bisa ketawa, tapi ngebayangin di dalamnya aku iya pasti wah, ya. itu hal pertamanya itu yang berkesan lah menanganin itu. Nah, kalau dengan pasien yang sudah kondisi tidak utuh, penyesuaiannya berapa lama? Wah enggak, langsung aja. Nah, kami udah Sudah terbiasa biasa. kayaknya. Jadi Bisa. Enggak, mungkin orang yang nggak biasa lah bilang kami ini kayaknya psikopat, kayaknya ada kayaknya deh. Orangnya Kayak aku ya. setelah selesai kami masih di ambulan. Bisa air mana haus masih di jalan kita nih menuju rumah sakit nih, bawa orang misalkan kecelakaan Ya, sudah otaknya. tidak normal ya. Pokoknya Iya. tidak normal lah, tidak normal sudah nih. Pokoknya kecelakaan yang berat lah. Ya, Mana air haus. Cari Biasa. minum, ya itu aku tetap aman sampai aja pokoknya dengan selamat. yang itu ya, yang kadang tuh mikir ya, kalau tipikal aku ini kan tidak terlalu bisa melihat orang terluka nih, luka sedikit aja kasiannya gitu kan, apalagi sudah kayak gitu. Aku mikirnya yang driver nih berapa lama penyesuaiannya sampai dia udah biasa gitu. banyak kami sudah. Psikopat. Mulainya kami tuh kadang-kadang tuh sebulan tuh lebih satu kali itu biasanya ada Yang kayak gitu. kayak gitu. Pasti. Entah yang mayat membusuk atau orang meninggal di rumah, meninggal di air, temuan-temuan di air, kecelakaan lalu lintas sudah sering. Yang Sudah pecah tidak kepala segala macam. Pokoknya yang tidak normal itu sudah sering. Dan kami tuh pernah yang ngejar itu sampai di KM 47 apa 45 ya lah. Yang tahu Sumedang itu ingat lah. Ya. Nah itu kan daerah KM 45 tuh. Ya. Dapat. Jenazah itu masih di tengah jalan. Kami dari Palangka berangkat, ditelepon sama unit lantas. Berapa lama itu? 30 menitan lebih. Aduh, kadang hitung lagi sudah tuh. Kayak sekitar Pokoknya- 45 itu kan. Pokoknya kami kada berani ngangkat, posisinya ini parah dan sudah meninggal. Berarti nunggu polisi dulu. Oh iya, kalau itu Nunggu kepolisian dulu. kalau sudah kecelakaan jalan nunggu polisi dulu. Kalau yang parah tuh kan nunggu kepolisian. Kalau yang langsung oleh TKP sedikit mereka. Tapi kalau yang nggak parah bisa dievakuasi langsung. Kalau yang masih hidup langsung boleh evakuasi. Gitu ya. Nah itu
Oh iya, kemudian kalau kayak gitu ngomongin polisi juga, bagaimana kolaborasi dengan pihak kepolisian nih? Misalkan ada korban gantung diri atau kecelakaan yang meninggal gitu, sebelum dievakuasi, sejauh mana teman-teman relawan ini bisa melakukan evakuasi gitu setelah diapakan gitu? Mas Ingat Rian, lah. di mana tuh? Situlah. Kalau biasanya lah, kalau biasanya kami itu dari telepon, biasanya telepon. Entah sudah terlalu nyaman dengan kami atau nggak punya apa lah bahasanya, lebih bingung juga nih. Pokoknya kalau ada TKP, biasanya TKP lah kami lah. TKP misalkan, nah ada temuan mayat, langsung nelpon. Nah, Kita nggak tahu nih siapa yang diteleponnya, sudah selain kami ini nggak tahu nih. pokoknya, Tahu-tahu tiba di sana masih kosong. Kami masih siap-siap. Tolong amankan TKP dulu. Berangkatlah kita. Saya datang sana masih sendiri. Paling yang datang tuh kan biasanya SPKT, Iya, Pamapta yang datang duluan ya kan. Ah. Aparat-aparat yang punya wewenang duluan lah. mhm. Pokoknya sampai mereka datang baru evakuasi, baru buat. Kalau yang Inavis lah, kalau Inavis tuh kayak gantung diri, temuan jenazah dalam rumah, Nunggu diizinkan dulu. nunggu diizinkan. Ah, Semua nunggu diizinkan. Kalau kepolisian juga gitu juga. Biasanya telepon, kalau kecelakaannya telepon masyarakat sama telepon dari piket lantas. Mhm. Telepon biasanya, Mas ada kecelakaan Mas, orangnya meninggal dunia. Ini kami sambil jalan menuju TKP. Tolong Mas lah, bawakan ambulan. Oke, oke. Biasanya kayak gitu kami tuh. Kecuali kalau masih masih ada Masih selamat, hidup, langsung evakuasi itu ya. boleh tuh, Tidak terserah aja perlu lah. nunggu orang lagi ya. Kalau nunggu tambah repot. Kadang kami tuh ngejar kecelakaan tuh biasanya sampai antar kabupaten. Nih, yang Tumbang Nusa berapa kali kami sering dapat. yang terakhir kemarin Pak, Terakhir kemarin di mana tuh? di Pupis apa ya? Dekat Lebaran kemarin. Di Kapuas, di Kapuas, di Oh Kapuas. itu yang banyak itu yang kapus tuh yang di paling tahu tuh kalau Berarti salah. ngejarnya sampai ke Kalau memang di sana nggak ngerespon, biasanya kami berangkat. Terus Bukit Rawi itu paling sering kami. iya, Jembatan Bukit Rawi itu Iya. paling sering. Kecelakaan truk, supirnya kejepit. Pendarahan hebat. tapi enggak MD. Ada yang MD, ada yang enggak. Nah, itu kalau yang kayak gitu driver ambulannya diajarin nggak untuk pertolongan awal pada kecelakaan nih, kondisi kejepit dan gitu lah. Kalau kami memang ada pelatihan, walaupun memang pelatihannya memang digabung sama program ya. Biasanya ada dari BPBD. Oke, oke. BPBD ini punya program pertolongan pertama pada kecelakaan. Ya, betul. Terus ada dari Basarnas. Basarnas kadang-kadang ngasih ilmu juga. Tapi kami ini sambil nunggu cari ini nih. Siapa tahu nanti ada yang mau menyekolahkan relawan supaya punya sertifikat Iya, betul. kayak penanganan pertama yang levelnya lebih sedikit naik sedikit lah. Oh, ada ya gitu ya. Ada. Tapi itu perawat biasanya. Tapi kan untuk sertifikasi atau apa itu bisa bisa diinikan ya. Bisa diprogramkan, bisa dibuatkan tergantung instansinya apa nanti yang mau. Ya karena itu kalau kalau menurut saya bagi teman-teman yang di lapangan yang ngurusin langsung keselamatan orang ya penting juga sih. Betul. Artinya harus ada upgrade terus untuk Pasti. kemampuannya itu kan penanganannya. Alat-alat pasti harus ada, mumpuni kami punya peralatan. Misalkan patah tulang, nggak sembarang angkat itu. Betul. Kalau di sini misalkan di RTA ini kan sering nih patah kaki katanya. Fraktur, biasanya fraktur lah. Kan kakinya itu kan yang lurus ini kan jadi gini kan sudah nih. Patah semua sudah nih. Ya. Kadang nggak kebawa alat nih. Kami itu biasanya kami akalnya pakai kardus. Kardus tuh kami panjang, kami olah kayak kayu, kayak U gitu kayu. Kayak gip jadinya. Kayak gip. Ya, gitu. Jadinya nanti tuh melentang di antara kaki yang patah sama kaki yang masih bagus buat penopangnya. Penopangnya. Oke. Ya basic masih ada lah, basic. Iya. Penanganan misalkan lukanya terbuka gimana, pendarahannya masih lancar, kami stop masih bisa lah. Soalnya kemarin ada pengalaman nih waktu di Banjar, admin kami ini pas lagi ikut perwanas tiba-tiba jatuh kan di hotel. Nah, mau kami bawa ke rumah sakit itu kebetulan ada
tim wartawan itu juga dia relawan juga. Jadi sebelum masuk itu ditanyain, diajak ngobrol lah treatmentnya. Ibu masih sadar nggak? Artinya diajak ngobrol. Nah, Yang terus mana kutanya, sakitnya? kutanya kan, bang, kenapa diajakin ngobrol? Kalau sedang sakit, gue bilang gitu kan. Ini awam nih kan. Iya. Ya itu salah satu caranya untuk memastikan kondisi pasien dalam tahap awal gitu Iya, kan. betul. Kalau Responnya. responnya masih bagus, oh berarti ini kemungkinan besar tidak membahayakan. Cuma mungkin ada apa ya, trauma memar atau apa gitu. Iya. Oh gitu. Karena saya dari tadi diajak ngobrol terus Iya. orang sakit aku bilang gitu kan. Biasanya seperti itu, kami juga seperti itu. Kalau melakukan. kecelakaan tuh kami tanyakan dulu Tanyakan biasanya. dulu. Kami ajak ngobrol terus. Namanya siapa? Iya, ya gitu. Kadang ada yang nggak, ada yang kecelakaan tuh, ada yang langsung lupa ingatan, bingung, di mana Shock. ini, di mana ini, kenapa aku, oh. Berarti itu sudah indikasi agak gawat gitu ya. Kalau itu kami nggak bisa ngeliat di situ. Yang pasti yang paling pertama tuh kami lihat tuh muntah apa enggak. Iya. Luka Yang dalam bahaya. tuh yang paling bahaya. Oh Paling ya, bahaya. Kalau bagi kami tuh luka dalam yang paling bahaya. Itu diam-diam bisa Mematikan. mematikan itu. Luka dalam itu muntah aja kita kecelakaan itu bahaya banget sudah tuh. Harus Itu. CT scan sudah. Kecelakaan. Kalau kami yang pernah menghadapi Iya. itu. Kecelakaan muntah ya, Nggih. Iya. daripada yang Berdarah. istilahnya linglung, berdarah luar tuh. Lebih baik yang kelihatan berdarah lebih aman kayaknya. Oh, betul kan. Oleh berapa kali kami pernah ngambil kecelakaan, orangnya nggak apa-apa, Gak ada luka. nggak ada luka sama sekali. aman ya. Tahu tiba-tiba 2-3 hari meninggal, Ternyata luka dalam. luka dalam. Banyak sekali pengalamannya ya. Nggak habis pikir macam-macam sih kalau di lapangan. Nah itu tadi kan terkait kondisi pasien ya. Kemudian Mas Dami nih ketika bertugas itu miyung di jalan kan, Iya. nemuin nggak yang kalau di TikTok kan viral ada yang menghalangi gitu lah. Kalau di sini gimana? Sering itu. Masih ada? Masih ada untuk Warga warga Palangkaraya ini. Sirine kurang nyaring apa, harus dipasang 10 wah ya biar bisa dengar. Nah mungkin harapannya seperti apa gitu. Ini kan mengingat yang di dalam ini juga kritis Iya, atau kita betul. ya mungkin kita nggak tahu lah. Tapi yang pasti kan gawat ya ketika sirine nyala. Itu harapannya seperti apa sih? Ya, terkhususnya untuk warga Kota Palangkaraya ya. Kalau bisa dari motor ataupun pengguna mobil, untuk spionnya bisa dipergunakan agar bisa melihat ke belakang lah, dan juga untuk volume musik agak dikecilkan. Kalau naik mobil, ya. Kalau naik mobil, kalau naik motor juga harus hati-hati karena biasa kan kita lagi ngejar ini nih, ngantar pasien atau apa nih, Iya. ada yang kaget, ada yang bingung nih mau ke kiri apa ke kanan kan. Jadi ya mohon kesadarannya lah kalau misalkan melihat ambulan agar bisa menepi dulu lah sebentar. Sebentar aja kan Iya, ya. sebentar Dan aja kondisi kan. kita nggak macet juga. Iya, gitu. betul. Ya sih, kita kadang-kadang juga mikir jadi yang dibawa nih kondisinya separah apa gitu kan kan juga kita perlu sehat juga kan. kadang ada yang bertanya juga, misalkan kenapa bunyi sedangkan kosong masih. Ya. Ini belum jemput nih, ini kan pasti kan kita jemput nih. Iya. Kalau kami itu biasanya jemput tuh ada 2, pasiennya aman, ada pasien yang gawat darurat yang harus dijemput pakai siren. Yang aman itu yang minta tolong diantarkan check up. Check up atau yang mau ke IGD pun, tapi masih aman nih, masih Iya. stabil. Oke. Memang harus ke IGD larinya. Tapi itu nggak nyalakan. Enggak. Kalau kami itu memang kami tanyakan dulu. Jadi kita tuh bisa ngontrol sudah nih. Ada SOP-nya lah Ada ya. SOP-nya. Kalau kita pribadi ya. Oke. Kalau ini kan sering viral nih. Iya, Ambulan kosong nih. berangkat nih. Kosong Padahal juga, kita jemput kecelakaan nih. Ya kosong juga mau apa dihidupi ya. Padahal kita jemput kecelakaan. Masa kita santai berangkatnya? Artinya apapun kondisinya sudah ada SOP-nya Ada. gitu. Ada prioritasnya yang itu pun harus dilaksanakan gitu ya. Betul. Nah, itu tadi kan kalau tadi kan ngomongin soal pasien yang masih ada nyawanya nih. Sudah apa artinya masih kita upayakan untuk ditolong. Sambil diminum. Ya, Karing ngomong terus. aman. Sambil diminum. Aku pengen juga menanyakan soal yang gaib-gaib. Wah, Yang agak mistis ya. Karena di beberapa video viral ketika ada ambulan itu ada yang tiba-tiba kerandanya bergerak atau pas ada bawa pasien ada
melihat sosok dan lain-lain atau mungkin merasa merinding? Pengalaman Mas Dami dan Mas Anang nggak ya Pak? Yang Anang jauh-jauh. dulu. Ya, Nang. Kalau dibilang bikin takut, enggak. Heeh. Merinding tuh Enggak juga. enggak juga merinding, tapi Kaget. orang yang lihat katanya. Nah, ini katanya nih lah. Pernah kami tuh ngantar ke Lamandau. Malam, Sore berangkatnya dari rumah sakit di Palangka. sore jam. Jam 3. Oh, berarti di tengah perjalanan malam juga sampai Ya, sana kan? Jadi berangkat lah. Posisinya nih beliau nih meninggal di Palangkaraya tanpa keluarga. Kerja di Palangka. Oke, keluarganya di Lamandau. Dan kami ngantarnya itu ke rumah mantan istrinya. Mantan istri. Heeh. Lamandau tuh tempat mantan Kok istrinya. unik ya. Nah, Nah, Terus jenazah sudah berpeti semua nih. Berangkat lah kami berdua kan. Saya berangkat. Sampai di daerah kalau nggak salah Pangkalan Banteng atau Pangkalan Lada ada yang mengawal. Escorting namanya, escorting ambulan nih, yang pakai motor nih. Ngawal, oleh dapat info kami mau yang di berangkat. depan itu biasanya. Iya. ya untuk buka jalur. Set, ngawal. Berhentilah kami, mau bilang terima kasih sambil kami mau ke WC juga nih. Istirahat dulu. Sambil minta Sherlockan dari keluarganya nih. Ya, Keluarganya kalau kata keluarganya kalau sudah mau sampai Simpang Runtuh, nanti WA aja Mas, biar kami Sherlock, kami pandu. Oke. Singgahlah di situ. Singgah. Tiba-tiba yang escorting ini sudah juga pamit, jalan lah kami. Masuk Simpang Runtuh nih. WA. Padahal kami posisi memang berdua. WA nih, Mas, sampean berapa orang? Berdua aja kami, Mm. supir sama CO. Itu yang tadi, yang Yang exotic yang tadi. escorting tuh. Heeh. Loh saya ngelihatnya di belakang tuh bertiga, berempat di baju hitam semua katanya. Yang diikut di samping Ambulan. peti. Katanya nih. Heeh. Posisi kita belum sampai, sudah mau nyampe rumah duka paling nggak sampai sekilo lah sudah. Heeh. Masuklah kita ke daerah Sawitan ngantar set sampai sudah rumah. Baliklah kita. Baru nih kan yang di WA kan CO-nya nih. CO-nya nggak mau ngasih tahu awalnya. Oh, karena takut Pokoknya nggak mau pikiran Diam oleh- aja dulu. Diam aja pokoknya kan oleh mau dekat sampai sudah nih. Heeh. Kita balik. Baru ketemu jalan aspal yang jalan lintas Lamandau ke Palangkarayanya itu. Bang. Pengen baca aja. Baca. Oh aja sudah. Kita cari masjid bikin ngantuk kayaknya lah. Oh. Pas jam kalau nggak salah tuh jam 11 jam 12-an kalau nggak salah sudah sampai. Oke. Set. Datang sampai masjid. Ke WC. Apain gitu bang? Tidur. Istirahat. Jangan dipikirkan yang tadi. Iya, karena secara psikologis itu kalau dipikirkan ganggu perjalanan juga. Ganggu Psikologisnya banget. kan tidak normal. Ganggu banget itu. Belum capek lagi kan, ngantuk. Belum. Istirahat sampai pagi azan subuh baru bangun. Mandi. Selesai sholat. Berangkat. Dah aman saya Palangka. Nggak ada apa-apa lagi di jalan sudah. Oh, aman. Mas Dami ada ngalamin langsung nggak? Kalau tadi kan yang ngalamin justru orang nih yang lihat. Iya, Orang yang Dia lihat. sendiri kan nggak tahu ternyata ada betul, 3 atau 4 orang gitu penumpang lagi. Driver sama co-drivernya nggak kerasa. Iya, kalau Mas Dami ada nggak? Kalau saya ada sama teman juga kebetulan emang sama co-drivernya yang Anang juga nih sama maksudnya. Berarti pengalamannya double Ah. drivernya. Yang co-drivernya 2 tuh pengalamannya tuh. Nah, jadi waktu itu antaran ke mana teman? Apa tadi? Samba ya, daerah Samba. Manggu. Mm-mm. Itu posisi kan ketemu Manggu jalannya ke gelombang banyak kan, Ya, banyak yang dalam-dalam lubangnya. Posisi sudah antar pasien nih arah balik ke Palangkaraya berdua. Mobil nih agak sedikit trouble lah selama perjalanan tadinya kan. Nah, arah balik terus ditanjakan masih daerah mau arah Samba ya, dekat, pokoknya dekat sama Samba. Sedikit lagi Simpang Samba itu tanjakan langsung belok ke kanan, itu ada pohon kan tinggi. Nah, itu ada ngeliat sesuatu lah. Pas di pucuknya cuma setengah badan. Nah, setengah badan doang. Terus gimana itu? Kaget, terus yang kode kenapa bang? Katanya, nggak apa-apa. Pas sudah jauh dari situ kan saya ceritain, baru
Dia kaget juga, masa bang mau putar balik nih gitu, mau lihat lagi nih gitu. Malah nantang. Kan nggak percaya ya. Penasaran dia. Soalnya kan pas mereka belum sampai kan, mobil itu kan memang ada trouble sedikit. Heeh. Jadi pas lagi selesai setelah kena lubak besar, kayak memutus jalan itu yang lubak hampir 30 sentian tuh, Iya, iya. dek gitu kan hantam, tanjakan nih, tanjakan, bunyi mobil di bawah, rusak 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 rusak. Nah itu. Ini CO-nya nih ngomong CO-nya nih. Heeh. Sekalinya koper mesin tuh Copot. copot. Koper mesin copot terus sekalinya koper mesin itu cuma diikat pakai tali. Tali itu dari perban, kasa perban. Kasih perban ya. Nah, kebetulan Sekuat saya apa sendiri. dia? Dia kagak awat lah. Jadi inisiatif lah, awalnya kan ganggu kan, karena ada pasien juga tuh ganggu apa namanya perjalanan karena sangkut-sangkut lubang. Jadi saya masuk kolong nih kan udah tahu mobil ambulan kan ceper nih antara ban dengan ini body. Oke. Masuk ke situ posisi hari hujan sama co-drivernya nih. Tiba-tiba kan hari hujan nih. Kata saya, siapa yang megang kaki? Dia posisinya di sebelah. Nggak ada bang. Ngerasakan ada yang megang kakinya katanya. Iya, pas pokoknya di ada yang bawah. megang gini. Posisi hari hujan, malah kan kiri kanan hutan, ada pohon pisang segala Iya, macam iya, di situ. iya. Pokoknya sampai saya teriak-teriak di hutan tuh, jangan megang kaki gitu. Soalnya kan lagi ngikat nih, posisi sempit antara Iya, iya. Kolong kolong mobil. mobil itu kan, Ini mau bawa pasien. bawa pasien kan. Itulah ada aja gangguannya lah pokoknya. Tapi artinya gangguan itu sudah kayak biasa gitu ya. Udah biasa. Biasa lah. Tidak sampai membahayakan. Iya. Oke, siap. Ini lumayan menarik sebenarnya kalau dibahas lagi, cuma panjang banget sudah waktunya kita. Nah, Tapi banyak menarik ini di luar ini bisa nih ngobrol-ngobrol lagi, cerita lagi deh kayaknya. iya bisa. Mungkin sebagai closing nih masing-masing, apa harapan Mas berdua terhadap masyarakat lah ketika para relawan ambulan ini menjalankan tugas gitu. Apa harapannya masing-masing gitu? Apakah ya kalau di jalan tuh berikan tempatnya, atau kemudian juga hal-hal lain yang sekira masyarakat tidak tahu seperti apa? Kalau pribadi ya, Mm. mungkin kami juga sangat menghargai pengguna jalan lain. Mm. Kami sampaikan juga ke adik-adik kami nih yang driver ambulan yang di tempat kami sampaikan. Kadang orang mendengar, kadang juga tidak mendengar. Jangan sampai kita mau nurunin orang di jalan. Tetap kita sopan, tetap sopan santun, walaupun orang tuh nggak geser kah, walaupun tetap orang tuh tetap mati kita lagi kayak gini tetapnya nggak mau geser, ya sudah kita yang Kita ngalah. yang ngalah. Kadang kita bisa kepancing emosi. Iya. Tapi kita juga harus bisa meredakan emosinya. Malu lah itulah. Mm-mm. Malu kalau saya pribadi malu. Apalagi kami bawa nama yayasan ya. Iya. Yayasan itu dikenal orang, viral nanti kita. Betul, viral, betul. TikTok nanti itu ya. Intinya kalau kami pribadi jangan sampai di jalan itu jangan sampai kita memancing orang untuk emosi, apalagi orang nanti nyetopkan kita di jalan. Intinya jangan bersifat arogan lah. Jangan arogan ada di jalan. Sama-sama saling Sama-sama saling menghormati, menghormati. sama-sama menghargai. Kalau mereka nggak ngalah, kami yang ngalah juga pokoknya. Oke, siap. Oke, terima kasih Mas Anang, Mas Dami, kesempatannya telah berbagi banyak hal dengan kami dan Kawal Antara Kalteng. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya ya. Siap. Kawan-kawan, sebenarnya dari cerita ini kita banyak belajar bahwa di balik sirene ambulan yang nguyung-nguyung itu Iya. ada tanggung jawab besar dari para pejuang kemanusiaan sendiri. Sebaiknya kita juga saling menghargai, menghormati kondisi kita di jalan raya agar semuanya berjalan lancar. Terima kasih, balik lagi di Kalteng berikutnya. Thank you lah. Terima kasih banyak. Siap. Tuh iye, surah barah antara Kalteng.